Halo, apa kabar? Kembali jumpa dengan saya Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Salam 0%, ya. Kita hari ini hari Senin ini, Bung Rocky. Anda sudah siap untuk ikut kuliah Zoom Presiden Jokowi di Unpad? Iya, semua orang menanti itu dan ternyata bukan cuma mahasiswa Unpar yang ingin ikut, semua ingin mendaftar, tapi kelihatannya udah penuh karena akan ada kuliah yang sangat bermutu dan tanya jawabnya kelihatannya akan sangat dramatis itu. Jadi kita coba masuklah dalam Zoom itu, karena itu adalah kuliah publik, semua orang ingin menunggu kalimat-kalimat ajaib dari kuliah itu. Dan saya kira bagi mahasiswa Unpar memang mereka nggak mau risikonya kena sanksi akademis gara-gara nggak hadir. Tapi kalau lewat Zoom itu kan orang bisa hadir aja pasang pas fotonya atau pasang foto dia atau posisi dia yang seolah-olah mendengarkan ceramah juga nggak akan dikontrol karena ribuan kan mahasiswa yang hadir gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya itulah konyolnya rektor, dia nggak paham bahwa mahasiswa itu segala macam trik tuh dia tahu. Jadi bisa dikasih buku di depannya, bahkan tangga ajaib yang di belakang Unpar itu yang bisa buktikan bahwa mereka ada di kampus itu. Kan di belakang Unpar tuh ada tangga yang tinggi sekali. Lalu diolok-olok mahasiswa itu tangga aborsi, sebab kalau naik tangga itu bisa keguguran. Rektor sekarang sedang mengaborsi kebebasan mimbar. Jadi orang bisa milih untuk nggak datang, kan orang anggap aja ini ngapain dipaksa-paksa, pikiran itu nggak bisa dipaksa. Udahlah, saya berapa kali kasih kuliah umum juga di Unpar, jadi saya tahu bahwa masuk Unpar itu sangat kritis, jadi bahaya tuh membiarkan mahasiswa datang di Zoom, tiba-tiba Presiden Jokowi diinterupsi, wah itu lebih buruk tuh. Ya, dan saya kira kan sebenarnya kalau memang itu di Zoom, apalagi sekarang di era media sosial, mahasiswa juga kalau memang itu kuliah sangat penting, mereka bisa nonton kembali di channel-channel YouTube-nya mungkin milik Unpar gitu ya. Dan kalau itu memang dianggap penting oleh mereka, kalau enggak ya mereka bisa tinggalkan gitu saja. Oke, kita lupakan, tapi kita ucapkan selamat untuk mahasiswa Unpar yang hari ini, kalau menurut rektornya adalah hari yang bersejarah karena ada presiden yang memberikan kuliah umum di sana. Ini tapi, nah sekarang di media sosial ini menyebar, Bung Rocky, ini saya jadi kita mesti perlu dapat uang dengar dari Ubed Badrun. Ternyata Ubed ini berpeluang untuk mendapatkan semacam reward atau premi 200 juta rupiah dari pemerintah karena melaporkan kasus korupsi. Apalagi kalau yang dilaporkan ini kasus akad gitu ya. Ini ada, saya baca ini disebar oleh teman-teman itu ini di Tempo nih misalnya. Di media lain juga muat ini. Ini peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini ditandatangani tanggal 17 September 2018 oleh Presiden Jokowi. Artinya kan gitu. Jadi mereka yang mereka melaporkan itu nanti setelah hasil, rupanya Bung Ubed harus nunggu sampai itu inkrah di pengadilan, nanti akan dapat dia 2/mil dari kerugian negara. Ya, yang bisa dikembalikan gitu dari kasus korupsi itu. Wah, 200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed tuh. Dan siap-siap untuk dagang pisang Ubed. Karena itu uang yang banyak sekali itu, dan saya kira dia akan menang itu, karena kalau kita lihat gejalanya, semua orang menginginkan agar supaya masalah itu dibuka, dan publik ingin tahu sebetulnya apa yang diucapkan Ubed itu bukan sekedar melaporkan potensi korupsi, tapi juga menguji kemampuan KPK untuk bertindak profesional, tuh tidak diganggu oleh kedudukan dia yang sekarang berada di bawah presiden. Jadi orang justru ingin tahu itu tuh, KPK ini mampu apa enggak bertindak profesional. Sehingga kalau ternyata KPK ragu-ragu, dan keraguan-raguan itu bisa kita baca di dalam kalimat-kalimat awal konferensi pers KPK nanti, orang akan merasa bahwa ya udah, itu berarti KPK tetap ada di bawah pengaruh presiden. Dan itu akan buruk bagi upaya Firly yang kemarin menganggap bahwa sumber dari korupsi adalah 20% presidensial threshold. Nah ini sebetulnya satu paket, karena persekongkolan antara bisnis dan kekuasaan itu disebabkan karena paket 20% itu tuh.
sehingga orang yang beternak politisi tahu kemana dia harus money laundering. Kan sebetulnya satu paket kan, oligarki dan kekuasaan dihasilkan oleh 20%. Jadi Pak Firly mesti konsisten juga tuh. Hubungkan aja langsung bahwa yang dilaporkan Ubed itu paralel dengan upaya kita untuk membatalkan 20%, karena di situ sumber korupsinya tuh. Itu sebetulnya tuh. Ini menarik, saya kira bagus juga ini kalau memang betul Ubed sampai dapat 200 juta. Ini kan orang akan berlomba-lomba bersemangat untuk mendapatkan untuk mendapatkan reward semacam itu, daripada mereka berlomba-lomba jualan foto selfie di mana itu NFL atau apa namanya itu, saya nggak tahu, sekarang sedang viral. Sekarang orang jualan KTP dan sebagainya. Saya kira lebih konkret ini melaporkan korupsi ke KPK. Ya, ini Ubed kita sebut aja ini Ubed efek gitu, dan dia kemana-mana itu, karena akhirnya diuji juga kemampuan lawyer istana untuk mendorong-dorong orang melaporkan Ubed itu. Dan kita tahu secara hukum memang ya Ubed bisa dilaporkan setelah terbukti dia menyebar berita palsu, tapi itu tunggu nanti pengadilannya tuh, bukan sekarang dilaporin. Itu juga ngaco itu kayak apa namanya, taruh kereta di depan kuda, ya kudanya nggak bisa jalan. Oke. Soal sebar menyebar berita ini, saya kira Anda juga mendapat mendapat kiriman, saya kira sih, saya duga aja di WhatsApp itu, karena ini ada dua berita yang disandingkan menjadi satu nih. Ini satu, Pak Luhut memperingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi lonjakan COVID Omikron pada bulan Februari, ya, artinya bulan depan ini ya. Dan Pak Luhut juga wanti-wanti agar tetap mentaati protokol kesehatan, jangan jangan bepergian kalau nggak perlu dan sebagainya. Tapi di satu sisi kemudian ada berita yang disandingkan, yakni pernyataan dari Menko Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, yang menyatakan bahwa Presiden menyetujui sirkuit di Mandalika itu ada Grand Prix kan di situ, ditambah penontonnya dari 65.000 ke 100.000 orang. Nah, ini pasti kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ini ya. Saya cari sumber beritanya. Oh, ternyata memang betul. Alasannya apa? Alasannya karena di situ tingkat vaksinasinya yang 2 kali sudah sangat tinggi di Lombok Tengah itu. Jadi dan juga yang lansia juga cukup tinggi, sampai 74% kalau nggak salah saya baca. Artinya dengan cara begitu mereka menganggap bahwa mereka ini orang-orang kebal. Nah, saya baca lagi ternyata dalam kasus Omikron yang disebutkan oleh Pak Luhut itu justru banyak kasusnya orang yang sudah 2 kali vaksin, gitu. Mungkin merasa pede dengan 2 kali vaksin, sembrono akhirnya kena Omikron. Ini jadi ini mana yang benar nih, kita pegang Pak Luhut atau Airlangga Hartarto dan Pak Jokowi gitu. Komentar saya tuh, gila lu, Ndro. Artinya berantakan komunikasinya tuh. Jadi kita nggak ngerti apa sebetulnya yang dirapatin di kabinet itu. Kan ini menunjukkan bahwa nggak ada koordinasi. Maka sebetulnya dari awal penanganan COVID ini berantakan tuh. Jadi isu berseliweran, sementara mereka yang seharusnya memberi keterangan akademis itu nggak dipergunakan itu. Kan mestinya ahli-ahli pandemi ini terus 24 jam ada untuk membantu keterangan pers dari pejabat. Tapi ini pejabat-pejabat ini kan sok tahu semua kan. Pokoknya dia udah asal ngomong tuh, seolah-olah kalau dia ngomong itu udah jadi mantra tuh. Padahal sebetulnya satu pejabat keluarin mantra itu memancing pejabat lain bikin mantra. Jadi ada orkestrasi mantra aja di kabinet tuh. Kita nggak tahu dari mana riset yang dibuat oleh Pak Luhut sehingga beliau langsung bikin semacam atau sebar kecemasan baru itu. Padahal orang udah nggak percaya, orang merasa udah divaksin 2 kali, udah cukup lah. Dan orang baca artikel internasional, buat pakar-pakar internasional mengatakan, nah itu nggak berbahaya, itu flu biasa aja. Tetapi tentu kita ingin dapat official statement dari pemerintah. Nah, official statement itu mestinya cuma satu. Kalau dari Luhut ya udah, Airlangga diam aja tuh. Kalau dari Airlangga, Luhut diam aja tuh. Tapi karena dua-duanya ingin caper, seolah-olah bekerja, maka berantakanlah manajemen penanganan COVID ini. Iya. Kan ini sama-sama Menko loh, gitu ya. Jadi dengan dua statement yang saling membatalkan gitu. Jadi kita jadi bingung. Sebenarnya mau kita pegang yang mana nih gitu, yang lebih benar yang mana gitu. Ini nanti kita bayangkan itu Presiden Jokowi ada di situ, terus dia pusing
ini yang benar saya boleh datang apa enggak tuh. Kalau dia datang mungkin dia akan bilang oke, kalau begitu saya akan naik motor tapi motornya mundur. Supaya dua-duanya dipenuhi itu permintaan Pak Luhut adalah mundur, permintaan Erlangga adalah speed ke depan, persnelingnya maju ke depan, permintaan Pak Luhut adalah mundur. Jadi Presiden Jokowi akan maju mundur tuh di situ tuh. Nah, orang akan ketahui juga bahwa Presiden lagi berolok-olok atau lagi ngeledek menterinya tuh. Iya. Oke lah, mari kita lupa jangan terlalu serius juga, karena nanti akan pusing sendiri kalau udah serius. Kenapa? Karena setiap kali ada kebijakan pemerintah dan kita meresponnya secara serius, tiba-tiba beberapa hari kemudian dibatalkan kan. Jadi jangan buang energi dengan pikiran-pikiran yang serius Anda. Tapi saya mengajak di luar hal-hal yang tadi, yang parodi tadi, saya mengajak hal yang serius. Ini kalau kita sepanjang pekan kemarin mengamati pernyataan-pernyataan dari ketua umum partai, itu hampir dipastikan bahwa Pak Jokowi itu akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024. Dan sebenarnya itu jadwal ini kan, sebenarnya itu yang sudah kita tahu, itu jadwal yang reguler lah, yang memang sudah ditetapkan maksimal 2 periode. Tapi kan kemarin ada upaya menjadikan 3 periode, kemudian ada juga upaya menjadikan kalau nggak gagal 3 periode jadi tambah 3 tahun. Tapi kan semua ketua partai sudah menyatakan menolak itu. Terutama kita mesti lihat Ibu Mega ya, Bung Rocky ya. Meskipun Anda pasti juga nanti akan terkejut kalau ada dapat kiriman. Sekarang dibalik saya nggak tahu berolok atau serius, ini ada poster calon presidennya itu capresnya Prabowo, wakilnya Pak Jokowi tahun 2024. Ya, itu semua orang akhirnya jadikan politik itu semacam olok-olok. Dan yang saya dapat bukan itu. Yang saya dapat adalah jadikan Pak Jokowi wakil presiden karena dia belum pernah jadi wakil presiden, dan presidennya adalah Gibran itu. Jadi kira-kira begitu ya. kan begitu akhirnya orang berolok-olok. Tapi lepas dari olok-olok itu, memang ada suasana objektif di mana orang menduga keras akan ada satu gempa bumi politik semester ini itu. Orang nggak bicara lagi tahun ini, tapi semester ini. Saya bicara dengan beberapa wartawan asing dan mereka justru bikin analisis bahwa keadaan Indonesia itu betul-betul seperti, dia pakai istilah yang saya bisa tafsirkan seperti kebingungan yang dimaksimalkan setiap saat. Kira-kira begitu. Kalau saya terjemahin bahasa Indonesia itu kebingungan yang dimaksimalkan setiap saat. Dan itu sebetulnya yang berlangsung sekarang, dan orang menduga bahwa ya memang sama-sama bingung itu berarti berantakannya bisa lebih cepat. Ini cara pandang publik pers asing ya, yang mungkin dia belum. Jadi MK gitu mereka, Bung Rocky, istilahnya jadi inkonstitusional bersyarat gitu. Ya mungkin begitu maksudnya, kekacauan bersyarat itu. Jadi ada kekacauan tapi ada syarat-syaratnya lah dikit. Jadi kita lihat sebetulnya Indonesia itu lebih telanjang bahayanya itu dipantau dari luar negeri. Dan itu berarti kalau pemantauan luar negeri semacam itu artinya ada unsur-unsur adik kuasa yang udah siap-siap untuk bermain dalam politik Indonesia. Karena kita tahu bahwa politik Indonesia selalu berubah karena ada player global, terutama Amerika Serikat. Jadi kita mesti baca betul bahwa gejala-gejala ini bisa betul-betul berlangsung dalam 2 minggu atau 2 bulan ke depan. Karena ini serius, dan kita nggak bisa ditenangkan oleh sekedar statistik yang diucapkan tiap hari oleh presiden. Ini membai, ada harapan, nggak ada itu. Karena orang anggap keterangan presiden pada akhirnya akan jadi polemik juga tuh, karena menteri-menteri di bawahnya itu akan bertarung kepentingan di dalam menafsirkan apa yang diucapkan presiden. Itu yang terjadi. Yang tadi itu soal COVID aja 2 menponya bisa berseberangan, kan artinya ada kebingungan yang makin maksimal itu. Ya, saya mendengar memang sudah mulai ada pertemuan-pertemuan di antara elit politik itu membahas Indonesia pasca Jokowi lah, gitu kira-kira ya, kita tepat menyebutnya ya, Bung Rocky. Karena dengan tidak bisa diperpanjang, dengan tidak bisa
3 periode udah dipastikan Pak Jokowi akan berakhir. Jadi mereka sudah mulai berpikir ini dan seperti ini sebenarnya udah common sense saja, kita juga bisa menduga karena bagaimanapun juga pasti mereka sekarang ini yang sedang oligarki yang sedang berkuasa mengendalikan pemerintah, pasti mereka berpikir bagaimana melanjutkan kekuasaannya. Cuman sekarang persoalannya mereka memilih proksi siapa gitu yang harus memilih. Mereka akan menjadi proksi siapa? Apakah proksi Amerika atau proksi Cina kan gitu? Ya pada akhirnya begitu. Pada akhirnya oligarki itu punya kemampuan untuk bertahan. Kalau dia bisa antisipasi secara cepat dan itu yang sebetulnya kita ingin halangi itu. Jangan sampai setelah kebingungan yang maksimal ini, lalu perubahan itu tidak ditampung oleh masyarakat sipil, tidak ditampung oleh oposisi, tidak ditampung oleh kalangan intelektual, tidak ditampung oleh jurnalis kritis tuh. Nah kita mau tuntun sebetulnya bangsa ini supaya kita masih bisa kembalikan bangsa ini pada rel demokrasi itu tanpa ada oligarki. Tentu memang orang menganggap bisa nggak? Oh enggak, kita tahu bahwa bangsa ini bisa memulihkan dirinya sendiri tuh tanpa intervensi asing tuh. Kalau betul-betul kita sepakat bahwa kita akan menentukan arah kita ke depan. Dan itu juga bisa membuat oligarki berpikir untuk deal dengan oposisi kan. Supaya tentu kita tahu bahwa nggak mungkin oligarki dipunah satu kali itu. Kecuali ada social revolution seperti di Prancis. Tetapi kita tahu bahwa oligarki ini adalah kelompok yang mengintai kelemahan dari rejim. Nah kalau dari awal kita katakan bahwa pemerintahan berikut itu betul-betul bersih, oligarki ini akan tunduk tuh. Dan dia akan berbisnis secara normal aja. Karena kalau dia lakukan yang hal-hal yang memanfaatkan kekuasaan, dia juga akan diuji di dalam bisnis internasional. Karena etika global sekarang menuntut agar supaya semua perusahaan itu comply dengan apa yang disebut penghargaan terhadap lingkungan, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan seterusnya itu, yang biasa kita sebut sebagai Global Compact yang dibuat oleh PBB. Jadi standar itu yang akan kita pakai untuk mengevaluasi relasi bisnis dan politik ke depan. Tapi kita mesti andaikan bahwa masyarakat sipil itu punya kekuatan untuk mendefinisikan ulang Indonesia. Ya, saya kira ini penting kita mesti mengingatkan kelompok-kelompok civil society, masyarakat sipil kita, bahwa ini jelas bahwa akan mereka oligarki sudah melakukan konsolidasi pasca 2024. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kan kita sudah memulainya dengan 0% gitu ya. Gerakan itu kan dalam rangka menghalangi oligarki untuk memperpanjang kekuasaannya. Dan saya kira ini bisa kita lakukan jika para civil society ini kompak seiring sejalan. Kan selama ini kan karena pembelahan politik ini kita mengamati bagaimana para civil society juga terbelah gitu. Bahkan kadang-kadang isu yang harusnya menyatu karena kecurigaan pembelahan tadi membuat mereka juga mengambil jarak, walaupun sebenarnya harusnya mereka mengambil bagian. Saya juga bisa bikin analisis karena saya dengar banyak keterangan dari kalangan internasional bahwa Indonesia dengan ide 0% itu, negara-negara demokratis akan membantu kita untuk melakukan perubahan politik secara damai itu. Karena bagi mereka 0% ini betul-betul kembali pada sistem demokrasi itu. Dan sebetulnya kita terbantu banyak oleh kampanye teman-teman kita di luar negeri itu. Melalui Forum Tanah Air yang secara masif melakukan kampanye dan memviralkan tuntutan-tuntutan 0% itu di mungkin udah 17 negara yang berkolaborasi dengan ide 0% ini. Jadi Forum Tanah Air itu semacam tempat pengolahan pikiran untuk menghasilkan kembali demokrasi itu. Dan itu berpengaruh karena di banyak negara Forum Tanah Air dipantau langsung oleh pemerintahan negara setempat. Jadi kita beruntung ada suatu nexus of ideas, satu jaringan ide yang mempersatukan masyarakat sipil, yaitu 0%. Oke, saya kira itu penting terus diingat bahwa mereka, para oligarki melakukan konsolidasi, kita juga harus melakukan konsolidasi dan tetapi ginilah, pada satu titik nanti mereka ini para oligarki ini kan para pengusaha itu kan cara berpikirnya pragmatis, dia tidak ingin menaruh telurnya semua dalam satu keranjang. Jadi ketika dia melihat bahwa keranjang yang akan penuh itu adalah keranjang 0%, mereka juga akan memindahkan telur itu. Nah, cuman kita mesti bisa memilah-milah gitu ya, karena
belajar pengalaman dari reformasi, ternyata tetap saja memetik keuntungan terbesar itu mereka, ini para penunggang bebas nih, yakni para oligarki. Iya, dan akal sehat kita mengatakan bahwa keranjang-keranjang yang bersih itu yang akan menghasilkan Indonesia baru tuh, bukan keranjang yang penuh cebong itu bedanya tuh antara keranjang pikiran dan keranjang yang dipungut dari gorong-gorong. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Salam 0%.